Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala jami'i ni'am. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh war rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi waruh, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, segenap jamaah zikir rahimakumullah, terkhusus remin ulama, para asatis, sahibul bait, akifillah, ustaz salihin, orang tua kami, Ibu Rohamah, mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur, berkah hidupnya. Orang tua kami, Bapak Acep, abang kami Bang Dedi, Bang Gandhi, Mas Palal, dan segenap rekan-rekan pemuda, pengurus yang telah berupaya, berusaha sehingga acara malam ini tetap bisa berjalan. Alhamdulillah. Segenap adik-adikku sekalian, yang mudah-mudahan kalian jadikan anak yang saleh wa salihah. Bersyukur kepada Allah di mana malam hari ini kita dalam keadaan sehat, afiat, alhamdulillah, nikmat panjang umur, iman, Islam, serta ihsan, dan masih banyak nikmat yang lain. Alhamdulillah, sehingga kita bisa hadir, kita duduk bermuhajahah dalam satu niat, yakni zikrullah. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini dengan niat yang baik pula kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan zikir demi zikir yang kita lapaskan bisa menjadi obat buat jasad kita, bisa menjadi obat buat hati kita, bisa menjadi penawar segala kegundahan kita, usaha ikhtiar kita, bekerja kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita Allah jadikan anak yang saleh wa salihah. Istri kita menjadi istri yang salihah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal. Selawat ma'assalam semoga Allah curahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua bagian umat yang kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah rahimakumullah. Sebelum berzikir, mari sama-sama kita renungkan satu ayat Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan bisa menjadi dorongan dan motivasi untuk kita lebih semangat lagi di dalam belajar ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang bunyinya begini: Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Yang artinya apakah sama? Kita pahami bareng-bareng ya. Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Apakah sama orang yang ngerti dengan orang yang tidak mengerti? Sama nggak kira-kira? Ini Allah tanya kita nih selaku hambanya. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu tidak sama. Berarti bagaimana maksudnya?
Saya analogikan begini. Yang anak muda nih, di dalam setiap mengerjakan sesuatu itu harus ada yang namanya ilmunya. Kalian harus mengerti dulu ilmunya. Bahkan sampai tahap itu agama menuntun dabir sumaf'ala. Kalau ingin mengerjakan sesuatu, cari tahu dulu caranya. Kalian ingin bongkar motor, ya, tapi nggak mengerti tentang ilmu perbengkelan dan atau mesin, jangan. Setiap segala sesuatu yang tidak didasari dengan landasan ilmu dan pemahaman dan pengertian ilmu tersebut, maka nanti tinggal menunggu rusaknya saja. Berarti apa? Cari tahu dulu bagaimana caranya ilmu tentang mesin. Kalian ingin buat sesuatu makanan, nggak mengerti, cari tahu dulu. Lebih-lebih urusan ibadah. Kalian pengen baca Quran, ya, cari tahu dulu agar bacaan kita ini benar dan harapan kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu. Kalian pengen sholat, cari tahu dulu ilmunya tentang sholat. Gimana cara takbir yang benar? Gimana cara ruku yang benar? Ya. Kenapa? Kalau kalian sholat tanpa didasari dengan ilmu, itu tadi takbiratul ihram begitu, gimana dasarnya itu? Ya gue mau ngangkat tangan baik. Jangankan urusan agama, urusan dunia aja harus pakai ilmu. Berarti bagaimana kita maksudnya? Berarti kita harus pintar. Kita harus ini lebih-lebih nih adik-adik sekalian. Kalau kalian bodoh, nyesalnya bukan sekarang. Bisa dipahami kira-kira? Kalau kita bodoh, nyesalnya bukan saat ini. Bukannya saat SD, bukannya saat SMP, SMA, kuliah, tapi nanti pas masa-masa tua baru merasakan penyesalan yang luar biasa. Nyesalnya nyesalnya bukan lagi terasa dengan lidah, tapi sampai bisa mengeluarkan air mata. Justru ngapa gua nggak belajar? Ngapa dulu nggak ikutin nasihat ayah saya? Ngapa nggak ikutin nasihat guru saya? Nyesel saya nggak belajar. Makanya ada pepatah, ada ucapan mengatakan kalau males pangkal bener nggak nih? Bener. Nih adik-adik kan pada sekolah ya. Males pangkal bodoh. Bodoh pangkal miskin. Miskin pangkal sangsara. Ini enggak, coba pahamilah. Kalau males, nih males sekolahnya, males belajarnya, males ngajinya, pasti bodoh. Bener nggak? Nih, ini mah kita bicara sekolah baik. Kan nih ngomong ngerasain juga sekolah. Pas mau ujian kita nggak ngerti tuh ilmu matematika, emang kagak belajar di rumah main mulu, main handphone mulu, ngampreng main game terus. Pas ujian teman-temannya lagi ngerjain enak banget, ya emang ngerti belajar, dia tahu rumus-rumusnya. Coba dah perhatiin dah teman-teman yang pinter, enak gak ngerjainnya? Tenang, bapak udah pulang selesai. Coba dah yang bodoh, mulai tuh palanya celingak-celinguk, minta contekan. Itu tandanya kesusahan. Betul nggak? Kalau kalian malas, pasti timbul yang namanya kebodohan. Kalau udah bodoh, di dalam kitab dikatakan yaj'aluhul fuqara, bisa membuat suatu kefakiran. Fakir dalam harta, lebih-lebih fakir di akhirat kelak. Makanya Nabi sampai menghindar, mengajarkan doa kepada kita
agar males ini hilang dalam jasad ruhani kita. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazni wa a'udzubika minal ajzi wal kasli. Ya Allah, aku berlindung dari sifat lemah dan malas. Karena sifat malas bisa menimbulkan bodohan. Kalau sudah bodoh, dekat dengan kemiskinan. Sekarang abang, adik-adik belum nanti di usia 40 tahun ke atas, kalau kalian tidak memiliki ilmu pengetahuan, ilmu dunia kah, ilmu akhirat kah, ta'abun syadidun, akan merasakan letih dan capek yang luar biasa. Nauzubi. Jadi apa maksudnya? Ya Allah katakan kita, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun. Kita harus pintar dunianya, wabil khusus pintar akhirat. Ngajinya pintar, surat pendek hafal, rukun udu hafal, rukun istinja hafal, sifat wajib 20 hafal, huruf ikhfa, idgham, izhar hafal. Sekarang anak kelas 3 SMP nggak pada hafal huruf ikhfa. Innalillahi wa inna ilaihi. Gimana mereka bisa baca Quran dengan baik dan benar, tapi mereka nggak hafal hukum kaidah tajwid? Nangis sekarang akhir zaman, Bapak. Makanya bapak-bapak yang punya anak di rumah kudu galakan sedikit sama anak. Ya, ibu-ibu nggak bisa galak sama anak. Terjadi saat ini, adek ngaji, ibu capek, adek udah pulang sekolah sampai jam 2, disuruh ngaji, udah lemes banget bu, capek banget bu. Ya udah ngaji, libur dulu dah, nanti ibu bilangin usah solihin, libur dulu. Tuh ibu-ibu begitu nggak bisa galak ya bu ya. Yang kudu galak pulang nih Bang Mumuh, ini bocah nggak ngaji bu, harus capek banget pak, pulang pak, banyak tambahan katanya, kasihan. Ngaji, lu sekolah dari pagi sampai jor, sampai ketemu jam 2 lu lakonin. Ngaji sejam ngapa lu nggak lakonin? Berangkat. Tuh, nanti Bang Mumu tarikan dikit lehernya. Nggak usah dipukul, jangan, kasihan. Agak ditarik lehernya. Ngaji, tuh begitu. Tapi kadang bapaknya PA juga. Apa bu nggak ngaji bu? Kecapean pak, ada banyak tambahan. Masya Allah anak bapak, yaudah berban, malah tambah di alam. Ya. Ustaz tadi bener nggak Ustaz? Anak-anak SMP nggak pada? Saya ngajar SMP tadinya ibu. Anak-anak ini di sekolah umum kelas 3 SMP isi 40 orang. Mayoritas yang bisa baca Quran cuma 2-3 orang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka nggak hafal huruf ifa, nggak hafal huruf idgham, nggak hafal huruf iklab, nggak tahu mat wajib, nggak tahu mat jaiz. Gimana bisa baca dengan Quran dengan benar? Bisa dipahami? Bisa dipahami? Iya. Jadi kalian harus pintar sekolahnya. Kan nggak bolos tuh Senin sampai Sabtu sekolah. Masa ngaji cuma 3 hari bolos? Innalillahi wa inna ilaihi. Ya. Paham ya? Jadi harus pintar. Beda kalau pinter ya, kalau rajin, kamu rajin sekolahnya, rajin ngajinya, rajin ngapalnya, pasti pinter. Insya Allah. Kalau pinter, insya Allah dekat dengan kekayaan. Bener nggak? Bener nggak? Kalau pinter nanti kerjanya pakai otak. Enak nggak? Pakai otak kerjanya, nggak pakai tenaga. Pengen nggak kira-kira? Pengen nggak? Orang pengen doang gede, kagak ada usaha. Ya, ini yang muda-muda juga nih nanggung belum terlambat ya. Jadilah anak muda yang seperti orang tua, yang berpikir nanti di masa depan. Jangan pikirnya sekarang. Jangan kebanyakan leha-leha. Jangan kebanyakan nongkrong sejam, 3 jam, 4 jam kebuang waktu. Ya, genjang-genjing kebuang waktu.
Boleh. Tapi jangan terlalu lama. Isi waktu-waktu kalian dengan sesuatu yang manfaat, khusus dengan ilmu. Ya. Kenapa? Karena waktu makin berjalan. Nambah setahun. Makin tua orang makin sibuk. Ketika kalian usia 35, tidak ada ilmu yang kalian kuasai. Entah ilmu agama, entah ilmu dunia. Usia 40, kalian akan kebingungan. Mau kerja apanya? Disuruh mantek, kagak bisa. Ya, disuruh ngulik bangunan, nggak bisa. Bener nggak? Jangan anggap sepele, ngaduk aja ada ilmunya. Tanya coba tukang, ngaduk aja ada ilmu. Bener nggak Bang Deddy? Tukang kagak bisa. Makanya kata ulama dalam satu kitab, siapa orang yang mereka sudah tua tapi tidak memiliki ilmu dunia, lebih khusus akhirat, fakabir arba'an wafati, takbirin 4 kali kalau ketemu sama orang itu. Berarti apaan itu? Jenazah. Na'udzubillah. Nah, kita yang udah pada tua mungkin berat untuk belajar lagi, anak-anak kita. Ya, anak-anak kita. Jadi itu. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan pulang dari sini, wabil khusus nih yang anak-anakku sekalian, ya, sama yang muda-muda nih, ya, lebih semangat lagi belajarnya. Insya Allah. Wabil khusus ngajinya harus semangat. Ini kampung nanti harus ada kader-kader ulama. Insya Allah, ya, bisa ya. Nanti jangan dia belajar kudu ngomong-ngomong dulu emaknya. Kudu rajin belajar. Jadi ngajinya rajin, belajarnya insya Allah kalau kita pinter, kita punya ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Nah, di sini ada majlis taklim, di sini ada pengajian, ngaji yang betul. Ya. Mau yang muda, mau yang anak-anak, mau yang tua, ngaji. Kalau emang kita belum ngerti, ngaji. Ya, nggak usah malu, nggak usah gengsi. Ya, siapapun orangnya ketika dia baik menyampaikan, baik ilmunya, ngaji. Karena sekarang nih akhir zaman orang-orang tua nggak pada ngaji. Yang pertama alasannya karena gengsi. Ngajak bocah ya. Ya, jangan kayak begitu. Siapapun yang ngaji kita. Kita ambil ilmunya, kita belajar. Insya Allah dapat ilmu yang manfaat. Amin ya Rabbal. Jadi paham apa yang saya sampaikan ya? Iya. Mudah-mudahan pulang dari sini tambah semangat belajarnya, tambah semangat ngajinya, dan Allah jadikan kita semua yang hadir, khususnya anak-anak kita, menjadi anak yang soleh wa salihah, yang punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Insya Allah. Mari sama-sama kita awali dengan pembacaan tawasul, wabil khusus pembukaan. Udah ada kertasnya ya. Ini kita baca selawat pembuka majlis, mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, kita baca selawat dulu. Selawat ini selawat pembuka untuk majlis. Suaranya kita bareng-bareng kita angkat ya. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa ya? Bismillah ya. Nanti nazomnya, nadanya saya tuntun. Nanti lama-lama bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashbini al-zalimin. Ayo bareng. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashgini al-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala nabi Muhammad khairil bashari
خاتم الرسل شفيع الأنام بدر التمام نور القمر صل وسلم يا رب على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين صل وسلم على النبي سيدنا محمد وصحبه أجمعين ببركة صلواتنا على الأعداء فانصرنا يا برق الشام إيجل الظلام بلغ سلامي إلى محمد يا برق الشام إيجل الظلام بلغ سلامي إلى محمد نبي الشام له علامة نبي الشام له علامة حيث الغمامة تظل أحمد حيث الغمامة تظل أحمد إلهي بجاه ملائكة وبالأولياء جود إجابتي إلهي بقرآنك الكريم تنوّر بصير وسمعي ومكنتي وتلهمني وترزقني علم اليقين توافقني عبادتي بأسماء تجود بتوبتي نصوحي تغفر ذنوبي وزلاتي وتنظرني لحال ولمحة تنجي بها ليوم القيامة وبالمصطفى لتشرح لصدري تيسر لي وتكشف كرباتي وبالأنبياء ملائكة الكرام تحقق بالتقوى كي غاياتي بهم وبال
تصرف عني كل بحقهم وشر ذي شر وجناتي بفضلك بشرني بحسن وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليه من صلاة وتسليم ورضوان إلهي مناجاتي إلهي بيا والملائكة ليائج لنا بين عباد الله رجال الله قثنا لأجل الله وكونوا عاوننا لله حسن صاب بفضل الله ويا أبطاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجونكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا رب إشارتي عسى تأتي بشارتي ويسواتنا لله بسم الله الرحمن ببلجن اللهم صل وسلم محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين.